Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rosaliani dengan NIM 234159920 dari kelas manajemen 4A. Di sini saya ditugaskan untuk memaparkan materi dari mata kuliah manajemen keuangan dan materi yang saya ambil yaitu tentang manajemen kas. Adapun pengertian dari manajemen kas adalah proses mengelola uang tunai yang dimiliki perusahaan agar selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, seperti membayar gaji, membeli barang, dan membayar tagihan, serta memastikan tidak ada kelebihan kas yang menganggur. Tujuannya yaitu adalah untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha, menghindari kekurangan dana, dan memanfaatkan kelebihan kas secara efisien agar dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, misalnya melalui investasi atau pelunasan hutang. Selanjutnya yaitu ada tujuan manajemen kas. Seperti yang ada di pengertian tadi, manajemen kas bertujuan yang pertama yaitu menjaga agar perusahaan tidak kehabisan uang tunai. Yang kedua, menghindari menyimpan uang tunai terlalu banyak. Yang ketiga, ada mengatur waktu masuk dan keluar uang agar tidak terjadi kekacauan. Yang keempat, ada menggunakan uang tunai sebaik mungkin untuk dapat keuntungan. Jadi manajemen kas itu bertujuan untuk mengatur semua uang yang masuk atau keluar di suatu perusahaan. Selain manajemen kas memiliki tujuan, manajemen kas juga memiliki fungsi, yaitu fungsi dari manajemen kas. Yang pertama, perencanaan kas, merencanakan berapa uang yang akan masuk dan keluar. Yang kedua, pengendalian kas, yaitu mengontrol agar pengeluaran tidak melebihi yang direncanakan. Selanjutnya ada pengawasan kas, yaitu menjaga agar tidak terjadi pencurian atau penyalahgunaan uang. Selanjutnya ada perbedaan manajemen kas minimum dan manajemen kas maksimum. Manajemen kas minimum secara definisi adalah strategi pengelolaan kas dengan tujuan meminimalkan jumlah kas yang disimpan oleh perusahaan cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional jangka pendek. Tujuan utamanya yaitu mengurangi dana menganggur dan mengalihkan kelebihan kas ke instrumen investasi jangka pendek yang lebih produktif. Selanjutnya ada manajemen kas maksimum. Secara definisi, manajemen kas maksimum adalah strategi dengan tujuan menyimpan kas dalam jumlah besar untuk memastikan likuiditas tinggi dan kesiapan menghadapi pengeluaran mendadak. Tujuan utamanya yaitu menjaga likuiditas tinggi dan menghindari resiko kekurangan kas. Adapun tabel perbandingan singkat dari manajemen kas minimum dan manajemen kas maksimum yaitu di segi aspek tujuan, manajemen kas minimum ada efisiensi pengelolaan data, dan di manajemen maksimum ada likuiditas dan kesiapan menghadapi resiko. Di aspek jumlah kas, di manajemen kas minimum ada minimum hanya untuk kebutuhan dasar, dan di manajemen kas maksimum ada maksimum melebihi kebutuhan dasar. Di aspek resiko utama, di manajemen kas minimum ada kekurangan kas, dan di manajemen kas maksimum ada dana menganggur atau tidak produktif. Di aspek pendekatan, di manajemen kas minimum ada agresif dan efisien, dan di manajemen kas maksimum ada konservatif dan berhati-hati. Di aspek cocok untuk, di manajemen kas minimum ada perusahaan stabil, dan di manajemen kas maksimum ada perusahaan dengan ketidakpastian tinggi. Selanjutnya ada menyusun saldo kas minimum. Di saldo kas minimum ini ada dua metode yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode sederhana atau perkalian kebutuhan harian dengan rumus kas minimum sama dengan kebutuhan kas harian dikali jumlah hari penyangga. Keterangannya yaitu kebutuhan kas harian adalah jumlah rata-rata pengeluaran kas per hari dan jumlah hari penyangga yaitu berapa hari perusahaan ingin bertahan tanpa pemasukan. Yang kedua yaitu ada metode Baumol atau model ekonomis kas minimum. Model ini mirip seperti economic order quantity digunakan saat pengeluaran kas bersifat rutin dan pemasukan tidak tetap. Rumusnya yaitu C sama dengan akar dari 2 kali F kali T per R. Keterangannya yaitu C sama dengan kas optimal per penarikan atau jumlah kas yang sebaiknya ditarik tiap kali, dan F sama dengan biaya tetap setiap kali penarikan, T sama dengan total kebutuhan kas selama periode tertentu, dan R sama dengan biaya peluang atau tingkat bunga atau retur investasi per periode.
Contoh soal dari saldo kas minimum yaitu contoh A, dari metode sederhana, perusahaan ABC memiliki pengeluaran rata-rata 3 juta per hari. Manajemen ingin menyediakan kas minimum untuk menutupi kebutuhan selama 10 hari jika terjadi keterlambatan penarikan. Hitunglah kas minimum. Jawabannya yaitu kas minimum sama dengan 3 juta dikali 10 juta sama dengan 30 juta. Di contoh soal B, di metode Baumol, diketahui total kebutuhan kas tahunan sama dengan 360 juta dan biaya tetap untuk menarik kas sama dengan 100.000, tingkat bunga atau retur investasi sama dengan 10% per tahun. Hitunglah kas optimal per penarikan menurut model Baumol. Jawabannya yaitu dengan rumus C sama dengan akar 2 kali F kali T per R sama dengan 2 kali 100.000 kali 360 juta per 0,10 sama dengan akar 720 sekian sama dengan 848.528 rupiah. Selanjutnya yaitu menyusun saldo kas maksimum. Di rumus perhitungan kas maksimum ini ada 3 batas. Yang pertama ada L, lower limit atau batas kas maksimum atau ditentukan oleh manajemen. Yang kedua ada Z atau target cash balance atau saldo kas ideal. Yang ketiga ada H atau upper limit atau kas maksimum. Rumus target kas Z sama dengan dalam kurung 3/4 kali B kali O kuadrat per I tutup kurung 1/3 plus L. Yang rumus kedua, rumus kas maksimum H sama dengan 3Z sama dengan dikurangi 2L. Keterangannya yaitu B sama dengan biaya transaksi setiap kali melakukan penyesuaian kas atau misal menarik atau investasikan dana. O kuadrat sama dengan varians perubahan kas harian. I sama dengan tingkat bunga harian atau biaya peluang memegang kas. L sama dengan batas kas minimum atau ditentukan oleh perusahaan. Contoh soal saldo kas maksimum yaitu PT Cemerlang mengelola kasnya menggunakan model Miller-Orr. Diketahui kas minimum sama dengan 100.000, biaya transaksi penyesuaian sama dengan 50.000, varian perubahan kas harian 25 juta, dan suku bunga harian 0,05% atau 0,0005. Pertanyaannya yaitu yang pertama hitung kas target Z, yang kedua hitung kas maksimum atau H. Adapun langkah-langkah jawabannya seperti keterangan di slide ini. Dengan kesimpulan, kas minimum dengan hasil 100.000, kas target Z sama dengan 1.317.160 rupiah, dan kas maksimum atau H sama dengan 3.751.480 rupiah. Artinya, jika kas mencapai 3.750.1.480 rupiah, perusahaan harus menginvestasikan kelebihannya hingga kas kembali ke target 1.317.160 rupiah. Jika kas turun ke 100.000, perusahaan harus menarik dana hingga saldo naik ke target 1.317.160 rupiah. Dari pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, saya mengambil kesimpulan bahwa manajemen kas adalah proses penting dalam mengelola keuangan perusahaan agar tetap likuid, efisien, dan siap menghadapi kebutuhan operasional maupun kejutan keuangan. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan ketersediaan dana, tetapi juga untuk mengoptimalkan penggunaan kas agar tidak menganggur dan bisa memberikan keuntungan. Dengan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kas yang baik, perusahaan dapat terhindar dari masalah keuangan jangka pendek dan menjaga stabilitas usaha secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.